Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amara bil hijrah wa ja'ala sababan lil fawzi fid dunya wal akhirah wa ja'ala al hijrata nuqlatan minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalaziman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang kita pegangi, mudah-mudahan hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dhaif, kita merasakan bahwa kenikmatan yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali. Bahkan Allah sendiri pernah menyampaikan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu sekalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah salat Jumat ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, khotib berpesan kepada diri khotib dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita selalu mengupdate ilmu kita tentang agama, dan kita tahu perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, bisa melaksanakan perintahnya sekaligus kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Kita patut berbangga karena di kalangan kita umat Islam di Indonesia memasuki tanggal 1 Muharram, hampir kita semua umat Islam mulai dari musola, masjid, RT, RW hingga Pemkot, Pemprov, semua kita menadahkan tangan untuk mengharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berharap agar di tahun yang akan datang kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati tahun baru Hijriah, penting rasanya kami menyampaikan ada dua hal yang positif yang kita bisa ambil dari peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pertama adalah memaknai makna hijrah di tahun Hijriah, dan yang kedua adalah bagaimana memformulasikan semangat hijrah dalam kehidupan kita
di tengah masyarakat muslim yang kompleks dan krusial. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah dalam bahasa artinya adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan sesuatu yang lain. Al-intiqal mim makanin ila makanin akhar atau tarku syai'in ila ghairi. Oleh karena itu secara umum yang kita fahami hijrah pada masa Nabi Muhammad SAW adalah perpindahan Nabi dan para sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah untuk menyelamatkan akidah, melanjutkan dakwah sekaligus membuat peradaban Islam di kota Madinah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan bahwa hijrah dan jihad adalah seimbang, yakni upaya pengorbanan dalam menegakkan agama Islam. Maka di awal khutbah tadi khatib mensitir ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kalau kita menengok sejarah Nabi, kenapa Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tentu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah lama menetap di Makkah, Nabi sesungguhnya cinta dengan Makkah sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayatnya menyampaikan, Nabi bersabda, wallahi innaki la khairi ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan orang-orang Makkah tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar dari Makkah. Inilah yang kemudian Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah karena pembangunan tauhid di Makkah tidak berhasil, maka kemudian Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya pindah dari Makkah ke Madinah. Meskipun kita tahu dalam catatan hadis tidak semua sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena lillahi ta'ala, tapi ada juga yang karena keluarganya, karena istrinya, karena anaknya dan sebagainya. Maka dalam hadis yang sering kita dengarkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Pada zaman Nabi, hijrah Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dipungkiri bahwa ada sebagian sahabat yang juga ikut hijrah, tetapi bukan lillahi ta'ala, tapi karena keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu dalam hadis tersebut disebutkan, kalau hijrahnya karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepada sahabat tersebut. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, karena istri dan anak-anaknya, maka dia hanya mendapatkan dunia semata. Inilah yang kemudian dalam sejarah Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah diabadikan dalam sebuah tahun yang namanya tahun hijrah, yakni tahun yang dimulai dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Untuk itu penting bagi kita umat Islam, marilah peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah ini tidak hanya sebagai peringatan biasa, tetapi jadikanlah momentum hijrah ini sebagai inspirasi bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Maka saya mengutip ada 2 inspirasi dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah inspirasi spiritual, yang kedua adalah inspirasi hijrah sosial. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manha Allahu anhu. Terjemahan hadis ini adalah seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ini hadis ini 1400 tahun yang lampau, tetapi kalau kita implementasikan sekarang ini sangat pas sekali betapa kita harus menjaga lisan kita sekaligus tangan kita. Dulu dimaknai yang paling utama adalah lisan kita, sekarang tangan kita. Dengan jari telunjuk kita di era media sosial sekarang ini, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai karena salah tunjuk, jangan sampai karena kita iseng, justru akan kontraproduktif, justru akan menyengsarakan kita sendiri. Inilah yang kemudian kita pahami. Semangat hadis ini menjadi penting, menjelaskan bahwa hijrah tidak hanya perpindahan fisik, tapi lebih dari itu, bahwa memaknai hijrah artinya adalah kita meninggalkan seluruh larangan Allah dalam bentuk maksiat, baik perbuatan lisan kita maupun perbuatan kezaliman tangan-tangan kita. Maka bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah spiritual artinya kita meningkatkan rasa keagamaan kita. Kalau bagi kita yang sudah meningkat agamanya, ibadah kita, tentu yang penting adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagi yang secara kuantitas masih bolong-bolong, marilah mulai tanggal 1 Muharram ini kita perbaiki kuantitas ibadah kita. Bagi kita yang masih malas untuk melaksanakan sholat wajib atau mungkin sholat sunnah, mari kita tingkatkan, perbanyak sholat sunnah kita. Kita yang masih malas untuk membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya ibadah sholat dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Yang kedua adalah inspirasi sosial. Hijrah sosial merupakan proses perubahan seseorang, relasi antara orang dengan orang, antara hamba Allah dengan hamba Allah. Dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW, Nabi di Madinah tidak hanya meningkatkan dakwah keislaman, tetapi Nabi Muhammad SAW ke Madinah membuat peradaban baru, yakni peradaban membuat masjid sekaligus membuat yang kita kenal sekarang ini sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah dasar negara yang kokoh pada saat itu, di mana masyarakat saat itu, negara saat itu berbasis pada homo homini lupus, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Tetapi negara Madinah pada saat itu berbasis kepada nilai-nilai keagamaan kita, yakni nilai agama Islam. Tentu ini tidak hanya dimaknai sebagai negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Piagam Madinah diakui oleh para penulis
sekarang ini, para pemikir sekarang ini, Piagam Madinah merupakan tiang pancang bagi negara-negara modern yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama kita memberikan pendidikan kepada kita dalam rangka merawat Piagam Madinah di Indonesia ini. Para ulama kita telah mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah, persaudaraan. Ada 3 persaudaraan dikembangkan. Adalah pertama, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Sesama kita umat Islam harus saling menjaga dan saling bersahabat. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yakni ukhuwah sesama bangsa Indonesia. Meskipun mungkin kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tetapi kita sama bangsa Indonesia, kita tetap untuk menjaga persaudaraan di antara saudara-saudara kita. Dan yang terakhir yang lebih luas adalah ada ukhuwah basyariyah, yakni bagaimana persaudaraan di antara sesama umat manusia. Oleh karena itu, inti dari khutbah pada kesempatan kali ini dalam memahami semangat hijrah Nabi Muhammad SAW, tidak hanya persoalan hijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi semangat Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah adalah dalam rangka membuat peradaban Islam yang tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga oleh rahmatan lil alamin. Marilah jadikan momentum awal tahun hijrah ini bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi sekaligus menjadi pengingat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 Hijriah adalah semangat hijrah kita dari semangat malas menjadi rajin, dari yang kurang ibadah kita perbanyak ibadah kita, yang kurang ibadah sosial perbanyak ibadah sosial kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita sekalian dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر